Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Kota Bumi akan menjelaskan tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-undang adalah sebuah peraturan yang mengikat setiap orang selaku warga negara untuk mengatur, menganjurkan penyediaan dana, menghukum, memberikan, mendeklarasikan, atau membatasi suatu hal. Undang-undang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama sebagai alat untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh oknum pribadi atau kelompok dalam lingkungan masyarakat. Undang-undang ditetapkan atas persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE adalah undang-undang yang mengatur mengenai teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini penting untuk dipahami bagi siapapun yang terlibat dalam penggunaan teknologi informasi, baik sebagai pengguna maupun pengembang. Hal ini disebabkan karena beberapa tindakan yang berkaitan dengan teknologi informasi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini. Pentingnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Beberapa pertimbangan pentingnya keberadaan undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut. 1. Sebuah respon atas perubahan di masyarakat. 2. Pemanfaatan teknologi untuk kesejahteraan bangsa. 3. Perbuatan hukum baru akibat teknologi. 4. Mencegah penyalahgunaan. 5. Melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Jangkauan hukum UU ITE. Jangkauan undang-undang ini tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh dunia. Siapa saja dan di mana saja pihak tersebut. Jika pihak tersebut melakukan suatu aktivitas mengenai informasi dan transaksi elektronik yang memiliki akibat hukum di Indonesia atau merugikan kepentingan Indonesia, pihak tersebut dapat terjerat UU ITE ini. Hal ini mengingatkan pemanfaatan teknologi yang bersifat lintas teritorial atau universal. Beberapa definisi mengenai merugikan kepentingan Indonesia dijelaskan pada bagian penjelasan UU ITE yaitu 1. Merugikan kepentingan ekonomi nasional. 2. Perlindungan data strategis. 3. Harkat dan martabat bangsa. 4. Pertahanan dan keamanan negara. 5. Kedaulatan negara, warga negara, dan Badan Hukum Indonesia. Contoh-contoh yang melanggar UU ITE. 1. Kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. 2. Kasus pornografi. 3. Kasus perjudian online. 4. Kasus pembobolan internet banking. Apa saja sih pelanggaran UU ITE yang masih sangat sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia? Setiap orang yang menggunakan smartphone punya kemungkinan besar untuk punya setidaknya satu akun sosial media. Begitu banyak pengguna media sosial, pasti ada di antaranya yang kurang bertanggung jawab dalam menggunakannya. Kalau kamu tidak berhati-hati menggunakan media sosial, bisa-bisa kamu terjerat salah satu pasal UU ITE yang paling sering dilanggar oleh masyarakat. Dalam kegiatan kami kali ini, kami, selaku peserta KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, melakukan sosialisasi kepada pemuda-pemuda yang ada di sekitaran Kelurahan Kota Alam, dan yang menjadi pusat sosialisasi kami kali ini bertempatan di Perumahan Kota Alam Permai. Mahasiswa dengan segala keintelektualannya merangsek masuk dan memainkan perannya sebagai agen of change atau bagian pembawa tonggak estafet perubahan. Tanggung jawab yang disematkan pada mahasiswa harus bisa disinyalir sebagai suatu tanda bahwasanya mahasiswa selalu bisa dipercaya sebagai penyambung lidah masyarakat. Di sini masih dalam konteks mahasiswa sebagai agen of change. Kami, mahasiswa KKN Mandiri Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, mensosialisasikan tentang etika berkomunikasi di media sosial kepada pemuda-pemuda yang ada di Kelurahan Kota Alam. Media sosial telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, termasuk masyarakat Indonesia.
Jaringan internet serta perangkat teknologi yang semakin maju menjadi salah satu pendorong meningkatnya jumlah pengguna media sosial. Di sini, kami menjelaskan secara mendetail kepada pemuda-pemuda di perumahan Kota Alam Permai bahwa menggunakan media sosial tentu harus menggunakan etika atau harus berhati-hati saat menggunakan sosial media. Hal tersebut karena Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Junto Pasal 320 dan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami, pada saat sosialisasi tersebut, juga memberikan pemahaman kepada pemuda tersebut secara mendetail namun santai bahwa hal-hal yang berbau pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut akan mendapatkan sanksi tegas. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa bijak menggunakan sosmed. Karena sudah banyak contoh-contoh kasus yang selalu kita lihat dan dengar, seperti ujaran kebencian di sosial media, pencemaran nama baik di sosial media, konten-konten pornografi, dan lain-lain. Dan pada sosialisasi ini, kami pun merasa senang karena pemuda-pemuda tersebut cepat mengerti dengan pemahaman yang kami berikan, dan semoga ilmu yang telah kami berikan bisa diterapkan oleh mereka. Dan semoga dengan adanya sosialisasi ini, para pengguna sosial media, khususnya pengguna sosial media di Kelurahan Kota Alam, bisa menggunakan akun sosial medianya dengan bijak. Sekian penjelasan singkat kami tentang kegiatan ini. Kami akhiri, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.